Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5971 Anda tidak bisa bergerak sejengkal pun tanpa uang. Istana Rusa bertingkat, salah satu dari 72 istana-istana bulan, dipimpin oleh gadis rusa putih, sosok langka yang menikmati waktu luang di Istana Bulan. Dan jarang mengadakan jamuan makan. Namun kali ini, hanya karena ulang tahun Kaisar Chu semakin dekat, dan berita datang dari istana yang memerintahkan semua selir Istana Bulan untuk menyiapkan jamuan makan bagi para tamu, sehingga gadis rusa putih dengan enggan setuju untuk mengadakan jamuan makan, tarian pedang. Jauh di dalam pulau Istana Bulan terdapat hutan lebat yang rimbun. Di kedalamannya, kabut putih berputar-putar, jalan setapak berkelok-kelok menuju tempat-tempat terpencil, dan cahaya yang berkedip-kedip dapat terlihat samar-samar, membentuk siluet istana. Dipimpin oleh para pelayan Istana Bulan, Lin Bai perlahan mendekati istana melalui jalan setapak di hutan. Bahkan sebelum masuk, musik merdu dan suara tawa para pendekar bela diri terdengar dari dalam dan luar istana. Jelas, jamuan makan telah dimulai. Di luar istana rusa bertingkat, para pelayan tetap berjaga sepanjang malam, menyambut tamu dari segala arah. Karena Chen Yule dan Qian Hen tidak datang, Lin Bai harus membayar semuanya sendiri. Tapi, Lin Bai tidak punya uang. Tiket masuk ke Istana Lutai membutuhkan 500 giok abadi, atau jumlah harta karun langka yang setara. Haruskah dia berhutang? Saat berjalan menuju Istana Lutai, Lin Bai tiba-tiba menghadapi dilema. Rumah bordil terkenal dengan harga yang sangat mahal, tanpa uang, seseorang hampir tidak bisa bergerak sedikit pun. Kemudian Lin Bai mempertimbangkan untuk menukarnya dengan harta karun langka yang setara, tetapi melihat harta karun di tas penyimpanannya, dia menyadari bahwa dia tidak mungkin menggunakan 4 senjata ilahi Tai, pedang Taisan, tombak penguasa, mutiara dewa laut, dan tulang iblis mata air kuning, untuk tiket masuk. Pedang iblis dan penggaris pengukur adalah senjata yang diperoleh Lin Bai dalam pertempuran, jadi itu juga tidak mungkin. Di antara harta karun itu ada banyak senjata ilahi, semuanya rampasan perang, tetapi sebagian besar adalah senjata ilahi dao kelas atas, yang nilainya kurang dari 500 giok abadi. Ramuan dan obat-obatan ajaib juga tidak terlalu berharga. Sekalipun ia mengeluarkan semua harta karun kosong dari tas penyimpanannya, ia mungkin hanya memiliki 500 giok abadi. Tapi bukankah akan terlalu memalukan untuk mengeluarkan banyak barang-barang lain untuk ditukar dengan tiket di depan Istana Rusa? Kapan aku menjadi begitu peduli dengan menjaga harga diri? Lin Bai tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Jika itu terjadi di benua Savage kuno, Lin Bai akan melakukannya tanpa ragu, mengeluarkan semua harta karun di tas penyimpanannya untuk ditukar dengan tiket. Tetapi setelah datang ke alam iblis, menjadi Markis Serigala Chu dan Putra Suci Sekte Air Surgawi, Lin Bai merasa bahwa kehilangan harga diri bukanlah masalah besar, tetapi jika ia mempermalukan Sekte Air Surgawi dan Kaisar Chu, ia mungkin akan disucikan oleh Sekte dan Kaisar Chu di masa depan. Sementara Lin Bai merenungkan solusi, tanpa disadari ia tiba di gerbang Istana Rusa. Dua pelayan yang bertugas di gerbang bergegas maju untuk menyambutnya. Setelah mengenali identitas Lin Bai, mereka dengan hormat berkata, "Wanita rendah hati ini menyambut Markis Serigala." Istana Teras Rusa menyambut Markis Serigala. Lin Bai tersenyum ramah, ekspresinya tetap tenang. "Kalian menyambut saya, tetapi bisakah kalian setidaknya membebaskan biaya masuk?" "Tuan Serigala, pesta tari pedang telah dimulai. Jika Anda ingin masuk dan menonton tarian, Anda perlu membayar biaya masuk sebesar 500 giok abadi. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Istana Bulan, jadi mohon, Tuan Serigala." Kedua pelayan itu tidak membuang-buang kata lagi dan segera meminta uang dari Lin Bai. Istana Bulan adalah sarang kejahatan paling mewah di ibu kota, dan mereka tidak akan memberikan tiket gratis kepada Lin Bai hanya karena statusnya sebagai Tuan Serigala. Sebaliknya, Istana Bulan didirikan untuk mendapatkan keuntungan dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu, serta para seniman bela diri dari keluarga dan sekte besar. Terutama bagi tokoh-tokoh terkemuka seperti Tuan Serigala, datang ke tempat kesenangan ini seperti menjadi domba gemuk, dan mereka tentu saja tidak akan membiarkannya begitu saja. Gambar. Lin Bai tersenyum, tidak terburu-buru mengeluarkan giok abadi, melainkan merenungkan sebuah rencana dalam pikirannya. Pada saat yang sama, ia mengutuk Zhang Linghu dalam hati karena bersikeras bertemu di tempat semahal Istana Bulan. Sungguh menjengkelkan. Sebelum Lin Bai sempat mengeluarkan giok abadi, sekelompok pendekar bela diri berjalan cepat dari hutan yang jauh, mengobrol dan tertawa sebelum akhirnya tiba di depan Istana Teras Rusa. "Saudara Li dan Saudara Zhao telah bersusah payah kali ini," kata pemuda itu sambil tersenyum. "Hei, Saudara Luo, kau tidak boleh berkata begitu.
Kau datang dari jauh, jadi kami tentu saja harus memberikan keramahan sebagai tuan rumah. Pria lain berkata sambil tersenyum, Saudara Luo, tarian pedang Istana Lutai benar-benar tak tertandingi di ibu kota. Kepala Istana Lutai saat ini, Nona Bailu, dulunya adalah kultivator pedang yang hampir memahami tingkat hati pedang. Pria itu berseru takjub, seorang kultivator pedang yang memahami tingkat hati pedang. Itu langka, bagaimana mungkin wanita luar biasa seperti itu puas menjadi selir biasa di Istana Bulan? Salah satu pria berkata, Saudara Luo, Anda tidak menyadari ini. Sebagian besar selir Istana Bulan dulunya adalah keturunan keluarga terkemuka di Kerajaan Chu. Hanya karena keluarga atau sekte mereka melanggar hukum Chu, mereka dihukum oleh Kaisar Chu dan dikirim ke Istana Bulan untuk merenungkan perbuatan mereka. Oh, begitu. Saat kelompok seniman bela diri itu berbicara, mereka tiba di depan Istana Lutai. Perjamuan di Istana Lutai telah dimulai, dan tidak banyak seniman bela diri di depan gerbang, hanya Lin Bai. Dan karena Lin Bai memiliki dendam yang cukup besar terhadap kelompok orang ini, mereka langsung melihatnya begitu tiba. Lin Bai. Sebuah suara terkejut datang dari belakang. Lin Bai berbalik, senyum dingin teruk di bibirnya, dunia ini kecil sekali. Limo dan Zhao Xiantu. Orang-orang yang berjalan di belakangnya tak lain adalah Limo, putra suci keluarga Li, dan Zhao Xiantu, putra suci keluarga Zhao, bersama dengan talenta muda lainnya dari keluarga Li dan Zhao, berdiri berdampingan dengan Limo dan Zhao Xiantu. Di antara mereka adalah seorang pria. Pria ini tampan dan bersemangat, dengan postur tegak, seperti pedang terhunus. Dia memancarkan aura pedang yang tajam, niat pedangnya seperti benang sutra, berputar-putar di sekelilingnya. Sungguh pendekar pedang yang hebat. Lin Bai meliriknya dan merasakan sakit yang menyengat di matanya, hampir terluka oleh niat pedang yang dilepaskan pria itu. Saudara Li dan Saudara Zhao, apakah kalian mengenali orang ini? Tanya pemuda itu dengan penasaran, agak bingung. Mata Limo berkedut, wajahnya dingin. Aku tidak hanya mengenalnya, aku sangat membencinya. Kata Zhao Xiantu dingin, Saudara Luo, kurasa kau pernah mendengar tentang pendekar pedang nomor satu di antara generasi muda Chu sejak kau tiba di ibu kota. Orang di hadapanmu ini adalah Lin Bai, putra suci sekte Tianshui, yang dikenal sebagai pendekar pedang nomor satu di antara generasi muda Chu. Juga dikenal sebagai bintang yang sedang naik daun, Markis Serigala Chu. Saat Limo dan Zhao Xiantu memperkenalkannya, pendekar pedang yang dipanggil, Saudara Luo, itu berseri-seri, menatap Lin Bai dengan tatapan penuh arti. Saudara Luo, orang ini jelas bukan pendekar pedang dari wilayah Chu. Nama keluarganya Luo, mungkinkah dia Luo Qiyu dari Sekte Iblis Pedang Terbang? Lin Bai bergumam pada dirinya sendiri, sambil juga menatap serius pemuda itu. Lin Bai telah bertemu hampir semua pendekar pedang terkenal di antara generasi muda Chu. Orang ini jelas bukan pendekar pedang dari Chu, jadi dia pasti pendekar pedang dari luar wilayah. Dan selama periode ini, satu-satunya sekte pendekar pedang yang tiba di ibu kota adalah Sekte Iblis Pedang Terbang. Dan karena putra suci Sekte Iblis Pedang Terbang bermarga, Luo, Lin Bai secara alami berpikir bahwa orang ini adalah Luo Qiyu. Bab 5972 Saudara Luo. Kakak Luo memfokuskan pandangannya, mengamati Lin Bai, pada gilirannya, balas menatap, kakak Luo, menilainya. Jadi kau adalah Tuan Markis Serigala, Lin Bai. Setelah beberapa saat mengamati, senyum dingin tiba-tiba muncul di bibirnya. Senyumnya penuh dengan niat jahat, bahkan permusuhan. Kita bahkan belum sampai di ibu kota, tetapi kita telah mendengar banyak desas-desus di sepanjang jalan. Dikatakan bahwa di wilayah kerajaan Chu, ada seorang pencuri yang mencuri teknik bela diri, menggunakan panji Sekte Iblis Pedang Terbang untuk menipu dan memperdaya orang. Apakah itu kau, Tuan? Kata-kata kakak Luo segera mengungkapkan ketidakpuasan dan permusuhan, bahkan kebencian. Baik di alam iblis maupun alam roh, mencuri teknik bela diri adalah tabu besar di dunia kultivasi. Sudah diketahui umum bahwa pengendalian pedang adalah keterampilan khas Sekte Iblis Pedang Terbang di alam iblis, kultivasi mereka sepenuhnya terletak pada pedang terbang. Oleh karena itu, di alam iblis saat ini, melihat pedang terbang, adalah pertanda pasti bahwa seorang murid Sekte Iblis Pedang Terbang telah tiba. Setelah Lin Bai tiba di wilayah kerajaan Chu, semua ahli bela diri yang menyaksikan teknik pedang terbangnya percaya bahwa dia adalah murid Sekte Iblis Pedang Terbang. Namun, kenyataannya, teknik pengendalian pedang Lin Bai sama sekali tidak ada hubungannya dengan Sekte Iblis Pedang Terbang. Jika ada hubungannya, mungkin karena mereka berasal dari aliran yang sama. Lagi pula,
Teknik pengendalian pedang Lin Bai diwarisi dari gurunya, Ling Tianzi. Tetapi bagaimana Ling Tianzi mengetahui teknik pedang terbang, dan apakah dia adalah murid, Sekte Abadi Pedang Terbang, di alam roh, tidak diketahui oleh Lin Bai. Mendengar kata-kata tidak ramah, Saudara Luo, Limo dan Zhao Xiantu sangat gembira. Limo dengan dingin membalas, Lin Bai, aku tidak pernah menyangka kau akan menjadi bajingan pencuri seperti itu. Zhao Xiantu mencibir, Saudara Li, apakah kau baru menyadari sifat asli orang ini sekarang? Dia bajingan tak tahu malu yang curang dan mencuri. Limo dan Zhao Xiantu telah berulang kali dipermalukan oleh Lin Bai, dan sekarang setelah akhirnya mereka memiliki kesempatan, mereka tentu saja ingin membalas dendam. Lin Bai melirik Limo dan Zhao Xiantu dengan jijik. Aku sekarang, bagaimanapun juga, adalah Markis Serigala Chu. Apakah kalian berdua menunjukkan penghinaan terhadap keluarga kerajaan dengan berbicara kepadaku seperti ini? Kau, Limo dan Zhao Xiantu terdiam. Mereka tidak pernah menyangka Lin Bai akan melibatkan keluarga kerajaan untuk menekan mereka. Lin Bai adalah Markis Serigala. Meskipun Kaisar Chu belum secara eksplisit menyatakannya, para ahli bela diri Chu sudah menganggap Lin Bai sebagai Markis kelas 1, hanya selangkah lagi dari seorang raja. Bahkan putra dan putri suci dari sekte-sekte besar harus memperlakukan Lin Bai dengan sangat hormat. Limo dan Zhao Xiantu sangat marah mendengar kata-kata Lin Bai sehingga mereka tidak bisa berbicara, berdiri di sana sambil menggertakkan gigi. Lalu, Lin Bai mengalihkan pandangannya ke Saudara Luo, dan mencemooh lagi, aku memang tahu seni pengendalian pedang, tapi itu bukan warisan dari Sekte Iblis Pedang Terbang. Di dunia ini, Sekte Iblis Pedang Terbang bukanlah satu-satunya yang tahu pengendalian pedang. Lin Bai menyipitkan matanya dan berkata dingin, aku membiarkannya saja karena kau tamu dari ibu kota. Hati-hati dengan ucapanmu, atau kau mungkin tidak akan bisa meninggalkan ibu kota. Lin Bai mendengus dingin, dan dada Saudara Luo naik turun karena marah, menyimpan dendam. Melihat Saudara Luo hendak menyerang, Limo dan Zhao Xiantu menariknya kembali terlebih dahulu. Saudara Luo tidak tahu aturan Istana Bulan, tetapi Limo dan Zhao Xiantu sangat mengetahuinya. Istana Bulan didukung oleh keluarga kerajaan. Jika mereka membuat masalah di sini dan Lin Bai dan Saudara Luo mulai berkelahi, itu mungkin akan berakhir di hadapan Kaisar Chu. Saudara Luo, jangan khawatir menjadi pahlawan untuk sesaat. Akan ada banyak waktu untuk memberi pelajaran pada Lin Bai di masa depan. Limo menarik kakak Luo ke samping dan berkata dengan suara rendah. Gambar. Saudara Luo, aturan ibu kota berbeda dengan aturan Sekte Iblis Pedang Terbangmu. Tolong jangan membuat masalah di Istana Bulan, nasihat Zhao Xiantu. Saudara Luo akhirnya menahan amarahnya dan menatap Lin Bai dengan tajam, berkata dengan garang, jika ini bukan kerajaan Chu, kau pasti sudah menjadi mayat. Lin Bai bahkan lebih meremehkan, jika ini bukan kerajaan Chu, kau pasti sudah meminum sup Meng Po dan bereinkarnasi. Kau, Saudara Luo sangat marah hingga wajahnya memerah, dan dia sangat murka. Jika Limo dan Zhao Xiantu tidak menahannya, dia pasti akan berkelahi dengan Lin Bai. Baiklah, baiklah, baiklah. Saudara Luo menggertakkan giginya dan berkata, jika ada kesempatan, aku ingin merasakan kemampuan pedang terbangmu. Ingat namaku, Sekte Iblis Pedang Terbang, Luo Yu. Luo Yu, bukan Luo Qiyu. Kupikir itu Luo Qiyu. Lin Bai mengangkat alisnya, menatap Luo Yu dengan ekspresi yang agak aneh. Mengapa kau menatapku seperti itu? Luo Yu merasakan tatapan Lin Bai melenceng dan bertanya dengan tajam. Kukira kau Luo Qiyu. Lin Bai mencibir 2 kali. Karena kau bukan Luo Qiyu, berani-beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Kau mencari kematian. Luo Yu menggertakkan giginya karena marah. Limo menjelaskan untuk Luo Yu, meskipun kakak Luo bukan Luo Qiyu, dia berasal dari klan yang sama dengan Luo Qiyu, mereka sepupu. Klan. Lin Bai tersenyum sinis, tidak berniat untuk memperhatikan Luo Yu dan Limo lagi. Mendengar kata-kata, kakak Luo, Lin Bai berasumsi orang lain itu adalah Luo Qiyu. Itulah mengapa dia bersedia mengatakan lebih banyak, tetapi ternyata orang lain itu bukan Luo Qiyu, melainkan Luo Yu. Hal ini membuat amarah Lin Bai berkobar, dia telah membuang begitu banyak tenaga untuk seorang seniman bela diri yang tidak dikenal. Tentu saja, Lin Bai juga menduga bahwa Sekte Iblis Pedang Terbang pasti memiliki niat jahat, jadi dia tidak berniat untuk bersikap ramah sejak awal. Pertemuan mendadak ini terjadi karena kata-kata menyakitkan Luo Yu, yang memicu bantahan dingin Lin Bai. Kedua pelayan di depan Istana Rusa melihat Lin Bai berdebat dengan Limo dan yang lainnya dan ingin menengahi, tetapi tidak berani berbicara.
Berurusan dengan putra suci keluarga ini atau putra suci keluarga itu, bagaimana mungkin kedua pelayan biasa ini berbicara? Setelah adu mulut antara Lin Bai dan Limo perlahan mereda, kedua wanita itu akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk berkata, Tuan Markis Serigala, putra suci Limo, jika Anda ingin menyaksikan tarian pedang di dalam Istana Rusa, silakan bayar 500 giok abadi. Limo dan Zhao Xiantu mengangguk tanpa berbicara. Lin Bai berdiri di depan mereka, tetapi melihat bahwa dia tetap tidak bergerak, mereka mencibir, apa? Tuan Markis Serigala datang ke Istana Bulan untuk hiburan, mungkin dia tidak ingin membayar biaya masuk. Zhao Xiantu mengejek, mungkinkah Tuan Markis Serigala tidak mampu membayar 500 giok abadi? Wajah Lin Bai menjadi gelap. Jika dia benar-benar tidak mampu membayarnya, itu akan sangat memalukan. Limo mengeluarkan 500 giok abadi dari tas penyimpanannya dan meletakkannya di telapak tangannya. Jika Tuan Markis Serigala tidak punya uang, minta saja, dan aku akan membayarkannya untukmu. Membayarkannya, Lin Bai tersenyum dalam hati. Jika Limo benar-benar membayarnya, dia mungkin akan menjadikannya sebuah cerita dan menyebarkannya ke seluruh ibu kota besok pagi. Maka, putra suci Sekte Air Surgawi, Tuan Markis Serigala Lin Bai, tidak akan mampu membayar biaya masuk ke Istana Bulan, itu akan terlalu memalukan. Tidak perlu, kata Lin Bai dengan tenang. Aku sedang terburu-buru kali ini dan tidak membawa giok abadi, tetapi aku sudah meminta seseorang mengirimkannya kepadaku. Tepat ketika Lin Bai selesai berbicara, bayangan gelap tiba-tiba menyapu awan di atas hutan lebat Istana Teras Rusa. Segera setelah itu, dua tangisan gagak yang memilukan bergema di hutan. Bab 5973 HH. Kau, Limo, Zhao Xiantu, dan yang lainnya mendengar suara itu dan mendongak. Di mana di Istana Bulan ada burung aneh seperti ini? Burung aneh. Kaulah burung anehnya. Seluruh keluargamu adalah burung aneh. Sebuah bayangan hitam turun dari langit dan mendarat tepat di bahu Lin Bai. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa itu adalah seekor gagak. Bulu-bulu hitam gagak itu berkilau dan bercahaya, memancarkan cahaya ilahi. Terutama sepasang matanya yang gelap, seperti dua permata hitam, bersinar terang. Setelah mendarat di bahu Lin Bai, gagak itu menatap Zhao Xiantu dan Limo dengan amarah di mata hitamnya yang seperti permata. Berani-beraninya kalian berbicara seperti itu kepada putra suci ini. Kalian mencari kematian. Limo mendengus dingin, dan aura yang kuat dan mengesankan menyerbu ke arah gagak itu. Lin Bai buru-buru menahan gagak itu, mengangkat tangannya, dan dengan lambaian tangannya, energi spiritual berbalik, menghancurkan serangan Limo. Melihat gerakan Lin Bai, Limo mendengus dua kali dan tidak melanjutkan serangannya. Tanpa diduga, gagak yang selama ini ditahan Lin Bai mulai berkicau keras, Lin Bai, jangan hentikan aku. Aku akan memakannya hidup-hidup hari ini. Jangan hentikan aku. Lin Bai dengan lembut mengelus bulu gagak itu. Tenanglah. Jika kau membunuhnya di sini, Kaisar Chu akan berbicara denganmu. Mendengar kata-kata, Kaisar Chu, gagak itu terdiam sejenak, lalu cemberut dan berkata, Lin Bai, biar ku katakan, aku tidak takut pada Kaisar Chu. Aku hanya melakukan ini demi dirimu. Kau tahu, aku melakukan ini demi dirimu. Kalau tidak, aku akan memakan anjing-anjing ini satu persatu. Gagak itu meraung ganas, dan wajah Limo, Zhao Xiantu, dan Luo Yu menjadi sangat muram. Dua di antara mereka adalah putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu, dan yang lainnya adalah seorang jenius kontemporer dari Sekte Iblis Pedang Terbang yang bergengsi. Kapan mereka pernah dihina oleh hewan peliharaan roh? Apakah kau punya giok abadi? Pinjami aku 500 dulu, bisik Lin Bai kepada gagak itu. Apa? Mata gelap gagak itu dipenuhi keterkejutan. Kau ingin meminjam uang dariku? Hahaha, gagak itu tertawa terbahak-bahak. Lin Bai, akhirnya kau bertemu lawan yang sepadan. Dasar bocah, kau selalu pergi makan, minum, dan bersenang-senang sendiri, sama sekali mengabaikanku. Kau hanya mengingatku ketika sesuatu terjadi. Kau anggap aku apa? Aku adalah burung ilahi langit dan bumi, hewan peliharaan roh yang bisa kau panggil dan singkirkan sesuka hati. Gagak itu memanfaatkan kesempatan untuk menggoda Lin Bai habis-habisan. Lin Bai tersenyum kecut. Sejak kejadian di Paviliun Anggrek, Lin Bai segera bersiap untuk berburu di lapangan perburuan Surga Selatan. Selama waktu ini, gagak itu ditinggalkan di Istana Sekte Air Surgawi atau dibiarkan keluar dan bermain sendiri. Dia memang jarang memperhatikan gagak itu. Bukankah ini yang kau inginkan? Tidak membiarkanku mengendalikanmu, kata Lin Bai sambil tersenyum. Berhenti bicara omong kosong, apa kau punya giok abadi? Lin Bai mengganti topik pembicaraan,
tidak ingin membuang-buang kata lagi dengan Gagak itu. Ya, Gagak menjawab lebih dulu, menunjukkan bahwa ia memiliki giok abadi, matanya langsung berkilauan dengan kelicikan dan kebencian. Lin Bai tahu, burung terkutuk ini akan melakukan trik kotor, 500 giok abadi itu tidak akan mudah didapatkan. Gagak menyeringai jahat, aku bisa meminjamkanmu 500 giok abadi, tetapi aku punya 3 syarat. Bicaralah, Lin Bai tahu Gagak serakah dan tidak akan bertindak tanpa kepastian. Dia sudah siap untuk ditipu. Gagak sangat gembira karena rencana liciknya berhasil. Syarat pertamaku, aku meminjamkanmu 500 giok abadi, dan kau harus membayarku dengan 50.000 giok abadi. Desis. Pupil mata Lin Bai tiba-tiba melebar. Dia menduga Gagak akan mengajukan tuntutan yang berlebihan, tetapi dia tidak menyangka Gagak akan begitu tidak tahu malu. Pengembalian 10 kali lipat langsung. Baiklah, Lin Bai setuju setelah berpikir sejenak. Dia sudah berhutang banyak uang pada Gagak, apa bedanya sedikit lebih banyak? Berapa banyak utangku pada Crow? Lin Bai mengerutkan kening, berpikir dengan saksama, tapi tidak bisa mengingatnya, dan lagi pula, dia tidak bisa membayarnya kembali. Gambar. Crow menyeringai puas. Permintaan keduaku adalah mulai sekarang, aku bisa pergi kemanapun aku mau di kerajaan Chu, dan kau tidak bisa mengendalikanku lagi. Baiklah, Lin Bai mengangguk, menambahkan syarat lain, tetapi hanya jika kau tidak menimbulkan masalah besar bagiku di ibu kota. Misalnya, hindari harta karun 5 keluarga dan 7 sekte serta keluarga kekaisaran di ibu kota. Terakhir kali Lin Bai membawa Crow ke ibu kota, Crow menjarah harta karun 5 keluarga dan 7 sekte serta keluarga kekaisaran keesokan harinya. Hingga hari ini, pencuri ibu kota masih masuk dalam daftar buronan divisi kriminal kekaisaran. Baiklah, Crow setuju, berkata, lagi pula, aku sudah menjelajahi harta karun 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu, dan tidak ada yang bagus tersisa. Crow melanjutkan, syarat ketigaku adalah aku menginginkan sepotong giok hijau. Tidak mungkin, Lin Bai menolak tanpa ragu. Pecahan giok hijau itu adalah harta paling berharga Lin Bai. Itu bukan hanya menyangkut nasib klan pemakan langit, tetapi juga nasib alam roh dan alam iblis, serta alam monster dan dunia bawah. Meskipun dia tidak tahu untuk apa Gagak itu menginginkan pecahan tersebut, Lin Bai bertekad untuk tidak memberikannya begitu saja. Kalau begitu aku tidak akan meminjamkan uang itu. Gagak itu melotot. Ubah permintaanmu, kata Lin Bai tanpa ekspresi. Kau seharusnya tahu aku tidak bisa menyerahkan ini. Jika kau benar-benar tidak mau meminjamkannya, aku selesai bermain hari ini. Dengan itu, Lin Bai bergerak. Untuk pergi. Baiklah, baiklah, mari kita ubah. Melihat ini, Gagak itu tahu mendapatkan pecahan giok hijau itu tidak akan mudah, jadi dia mengubah permintaannya. Gagak itu berpikir lama, aku belum memikirkan permintaan ketiga. Aku akan memberitahumu ketika aku sudah memikirkannya. Baiklah, Lin Bai setuju, rasanya seperti aku berhutang budi padamu. Minta saja, dan aku pasti akan melakukannya untukmu. Tapi syaratnya adalah itu sesuai kemampuanku dan tidak boleh sesuatu yang tidak bermoral. Crow mengangguk sambil tersenyum, menyetujui permintaan tersebut. Seketika, cincin di pergelangan kakinya berkilat cahaya redup, dan 500 giok abadi terbang keluar, mendarat di telapak tangan Lin Bai. Lin Bai bahkan tidak melihatnya, tetapi langsung melemparkannya ke seorang pelayan di istana teras rusa. Setelah pelayan selesai memeriksanya, dia memberi isyarat agar Lin Bai masuk. Silakan, Tuan Serigala, masuk dan duduk. Makanan dan minuman lezat akan segera disajikan. Lin Bai mengangguk dan melangkah masuk ke istana teras rusa, berkata kepada Crow, aku akan masuk untuk menonton tarian pedang sekarang. Apakah kau ikut denganku, atau kau ingin bermain sendiri? Kau kemana saja selama ini? Crow cemberut. Tidak kemana-mana. Aku hanya menjelajahi seluruh ibu kota dan perbendaharaan pasukan yang telah mencapainya. Tidak ada yang menarik. Orang-orang ini benar-benar miskin. Tiba-tiba, Crow teringat sesuatu dan tertawa. Satu-satunya yang terlihat bagus adalah jubah yang dikenakan oleh Santa Sekte Bintang. Jubah Bintang 9 Langit, senjata ilahi Tai terkuat di wilayah timur alam iblis. Lin Bai langsung teringat jubah yang dikenakan oleh Santa Sekte Bintang, Monan. Crow menyeringai nakal, Lin Bai, aku sudah memikirkan permintaan ketigaku, kalau tidak kita. Tidak mungkin. Sebelum Crow selesai bicara, Lin Bai langsung menolak. Dia tentu tahu apa yang dipikirkan si bajingan ini. Crow mencemooh, aku belum selesai bicara, bagaimana kau tahu apa yang akan kukatakan? Lin Bai tersenyum masam, kau tidak perlu menyelesaikan kalimatmu, aku sudah tahu apa yang kau rencanakan.
Crow menyeringai nakal, bukankah kau juga ingin pergi dan menarik jubah Santa Monan? Apakah kau pernah memiliki pikiran yang sama denganku? Tidak, wajah tua Lin Bai menjadi gelap. Dasar tua mesum, bagaimana mungkin kau tidak? Lin Bai dan Crow bertengkar sepanjang jalan, akhirnya tiba di istana teras rusa, menemukan sebuah meja kecil, dan duduk. Crow tidak terburu-buru pergi, tetapi bertengger di bahu Lin Bai, matanya yang gelap mengamati bagian dalam dan luar istana teras rusa. Bab 5974 Istana Teras Rusa. Gadis Rusa Putih. Di dalam bangunan utama Istana Rusa, terdapat struktur 3 lantai yang menampilkan platform batu berukir di tengahnya. Di platform ini, seorang wanita cantik, dengan pedang di tangan, menari dengan anggun. Setiap gerakannya memancarkan semangat seorang wanita yang kuat, setiap serangannya dipenuhi dengan niat pedang yang tajam. Pedangnya berkilauan seperti bintang jatuh, sangat indah. Dia seperti makhluk surgawi yang turun ke bumi, sangat cantik. Lin Bai memasuki Istana Rusa, menyaksikan tarian pedang wanita itu di platform sambil menaiki tangga ke lantai 2. Di koridor lantai 2, ia menemukan sebuah ruangan pribadi kecil untuk 5 orang dan duduk. Tak lama kemudian, seorang pelayan membawa nampan giok ke meja Lin Bai, membungkuk, meletakkan makanan dan anggur yang lezat di atas nampan, lalu berbalik dan pergi. Semua tindakan ini dilakukan tanpa suara, karena takut mengganggu kenikmatan Lin Bai dan teman-temannya. Lin Bai, dasar bajingan mesum. Aku tahu kau datang ke sini untuk melihat para wanita cantik. Gagak bertengger di bahu Lin Bai, berkicau dengan ganas. Aku akan memberitahu Bai Xiao Xiao. Batuk-batuk. Lin Bai, yang baru saja menyesap anggur, tersedak mendengar ini dan tak kuasa menahan batuk. Jangan konyol, aku di sini untuk urusan serius. Lin Bai menjelaskan dengan wajah muram. Urusan seriusmu adalah melihat wanita cantik. Gagak mencibir, biar ku katakan, aku berjanji pada Bai Xiao Xiao untuk mengawasimu. Hah, Lin Bai mengerutkan kening, berseru, kau dan Xiao Xiao punya kesepakatan seperti itu. Gagak tersenyum puas, tentu saja. Lin Bai sangat bingung. Meskipun Gagak tidak selalu pintar, ia jelas tidak bodoh. Terlebih lagi, Gagak oportunis dan serakah. Lin Bai sangat penasaran bagaimana Bai Xiao Xiao bisa mengendalikan Gagak. Keuntungan apa yang Xiao Xiao berikan padamu sehingga dia bisa mengendalikanmu? Lin Bai bertanya dengan penasaran. Keuntungan. Gagak berhenti sejenak, memiringkan kepalanya dengan penasaran. Keuntungan apa? Petik 2. Lalu mengapa kau meminta Bai Xiao Xiao untuk mengawasiku? Lin Bai juga sedikit terkejut. Gagak ini sepertinya tidak mengerti apa arti keuntungan. Bai Xiao Xiao memintaku untuk mengawasimu, jadi aku setuju. Gagak itu melotot dan berkata, apa salahnya? Lagi pula, aku juga memberi Bai Xiao Xiao dan yang lainnya banyak buku panduan kultivasi. Jika kalian tidak berusaha keras untuk berkultivasi, ketika kalian bertemu mereka lagi, kalian mungkin tidak akan sebanding dengan mereka. Lin Bai terkejut untuk waktu yang lama, lalu terkekeh. Sepertinya Bai Xiao Xiao telah menemukan cara untuk menghadapi Gagak ini. Setelah bertemu Bai Xiao Xiao, dia pasti akan bertanya padanya bagaimana dia mengendalikan Gagak itu. Istana Teras Rusa, di atas platform batu. Wanita cantik itu berbalik, dan pedangnya melesat dengan cahaya pedang yang tajam, meraung menembus matahari dan bulan, mengguncang langit dan bumi. Seluruh istana, di dalam dan di luar, dipenuhi kekuatan pedang yang sangat dominan. Satu putaran hati pedang. Lin Bai menyipitkan matanya. Dari niat pedang wanita itu barusan, Lin Bai merasakan kekuatan hati pedang. Namun, itu baru pada putaran pertama hati pedang, namun tetap sangat luar biasa. Melihat ke seluruh ibu kota kerajaan Chu, mereka yang mampu mencapai tingkat putaran pertama hati pedang sangatlah langka. Bahkan sekarang, di antara murid-murid dari 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu, hanya Chen Yule yang telah mencapai tingkat hati pedang, tidak ada seniman bela diri lain yang telah mencapainya. Dan sekarang, Lin Bai merasakan hati pedang di dalam diri wanita muda ini. Hati pedang adalah alam yang mendalam dan menakjubkan dalam sistem kultivasi pedang. Ini tentang memahami Dao dengan hati. Memiliki hati pedang membuat seseorang memenuhi syarat untuk memahami jalur pedang tertinggi. Luar biasa, luar biasa. Musik berhenti, dan wanita di atas panggung mendarat dengan anggun. Tarian pedangnya berakhir, dan dia berdiri dengan pedang di punggungnya, menimbulkan decak kagum dari para penonton di sekitarnya. Gambar. Sungguh tak terbayangkan bahwa tarian pedang yang begitu hidup ada di dunia ini. Menonton tarian ini tidak hanya menyenangkan mata, tetapi aku juga merasa bahwa kemampuan pedangku menjadi sedikit melemah. Terima kasih, Nona Bailu,
atas jamuan makan ini. Kami sangat berterima kasih. Secangkir anggur ini untuk menghormati Nona Bailu. Di tengah sorak-sorai, seorang pelayan membawa meja kecil dan bantal, meletakkannya di atas panggung bundar. Wanita cantik itu duduk, mengambil cangkir anggur di atas meja, dan meminumnya bersama para pendekar bela diri di sekitarnya. Wanita ini adalah Nyonya Istana Dir Terrace, Nona Bailu. Setelah menghabiskan cangkirnya, Nona Bailu tersenyum lebar. Para pendekar bela diri di sini malam ini adalah kultivator pedang terbaik dari berbagai keluarga dan para jenius kontemporer dari berbagai sekte. Kemampuan pedangku yang sederhana hanyalah lelucon bagi kalian semua. Mendengar ini, semua orang dapat mengetahui bahwa Nona Bailu sedang bersikap rendah hati. Kalian salah. Pada saat ini, seorang pria keluar dari sebuah ruangan pribadi, datang ke koridor, dan menampakkan penampilannya. Nona Bailu mendongak dan mengangguk sambil tersenyum, bolehkah saya bertanya nasihat apa yang ingin diberikan tuan muda ini kepada saya? Lin Bai tetap duduk di ruang pribadi, tetapi melirik ke atas. Seorang pria berdiri di balkon lantai 3, itu adalah Luo Yu. Luo Yu tampak dalam suasana hati yang baik, memegang cangkir anggur dan tersenyum. Menurut saya, kemampuan pedang Nona Bai telah mencapai level pendekar pedang terbaik di Chu. Bahkan Lin Bai, pendekar pedang muda nomor 1 di Chu, hanya bisa mengaguminya. Desis, mendengar ini, banyak tamu tersentak. Pupil mata Nona Bailu menyempit, dia juga mengakui kemampuan pedangnya sendiri tidak lemah, tetapi dia tahu kesenjangan antara dirinya dan Lin Bai masih signifikan. Sialan, Crow mengumpat. Lin Bai, anak ini jelas-jelas datang untuk memprovokasi kita. Tidakkah kau akan memberinya pelajaran? Atau, bagaimana kalau aku yang mengurusnya untukmu? Kata Lin Bai. Dia murid Sekte Iblis Pedang Terbang. Lalu kenapa kalau dia murid Sekte Iblis Pedang Terbang? Crow melotot dan meraung. Dia bukan dari Sekte Abadi Pedang Terbang. Apa kau pikir aku takut pada mereka? Jika dia dari Sekte Abadi Pedang Terbang, mungkin aku akan menghormatinya. Tapi Sekte Iblis Pedang Terbang bahkan tidak memiliki garis keturunan yang lengkap. Apa yang perlu ditakutkan? Sekte Iblis Pedang Terbang tidak memiliki garis keturunan. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, tunggu sebentar, bukankah Sekte Iblis Pedang Terbang adalah cabang dari Sekte Abadi Pedang Terbang? Crow mencemooh, kau tahu itu cabang, bagaimana mungkin cabang memiliki garis keturunan yang lengkap? Garis keturunan lengkap teknik pengendalian pedang berada di Sekte Abadi Pedang Terbang. Selama bertahun-tahun, selama pertempuran kacau di 7 alam surga, Sekte Iblis Pedang Terbang secara konsisten menargetkan Sekte Abadi Pedang Terbang, semua demi garis keturunan ini. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apa itu 7 alam surga? Crow menjawab, itu adalah dunia agung Tianquan, dunia agung Yuheng, dan sebagainya, yang selalu ingin kau kunjungi. Ketujuh dunia agung ini disebut 7 alam surga oleh alam iblis, alam roh, alam bawah, dan alam monster. Lin Bai mengangguk mengerti, memfokuskan kembali pandangannya ke istana teras rusa. Apakah Sekte Iblis Pedang Terbang memiliki garis keturunan yang lengkap tidak relevan bagi Lin Bai, dan dia tidak ingin mempedulikannya. Ketika Bailu mendengar Luo Yu menyebut Lin Bai, dan dengan nada serta kata-kata yang tidak ramah, dia tahu bahwa Luo Yu datang dengan niat buruk. Yang terpenting, ketika pelayan naik untuk menyiapkan meja kecil dan bantal, dia diam-diam memberitahu Nona Bailu bahwa Lin Bai berada di teras, dan bahwa dia bahkan telah bertengkar mulut dengan Luo Yu di depan istana teras rusa. Nona Bailu tersenyum ramah, Tuan muda ini bercanda. Tuan Wolf adalah pendekar pedang terkemuka dari generasi muda di Chu. Kemampuan saya yang sederhana tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuan Wolf. Crow mendengus mendengar ini, setidaknya gadis ini punya kesadaran diri. Bab 5975 biarkan musik berlanjut, biarkan tarian berlanjut. Di istana teras rusa, di atas platform melingkar yang tergantung, gadis rusa putih duduk dengan tenang dan anggun, keberaniannya yang sebelumnya begitu garang kini sepenuhnya tersembunyi. Sekarang, dia tampak seperti seorang wanita muda yang terdidik dan beradab. Seseorang dari militer, Lin Bai menyipitkan matanya. Dari tarian pedang gadis rusa putih, dia merasakan aura pembunuh, seperti 1000 pasukan yang menyerbu ke arahnya. Aura pembunuh, ini hanya dapat dikembangkan melalui pelatihan militer bertahun-tahun. Jelas, gadis rusa putih ini pernah bertugas di militer kerajaan Chu. Mengingat pesan rahasia Zhang Linghu yang mendesak Lin Bai untuk datang ke istana teras rusa, Lin Bai dapat dengan mudah menebak bahwa dia kemungkinan besar adalah mantan bawahan keluarga Pangeran Hong. Di dalam istana rusa, Tuan muda yang anggun, Luo Yu, mencibir, Nona Bailu, Anda salah. Saya baru saja bertemu Tuan Serigala di luar istana rusa. Dilihat dari penampilannya,
dia hanyalah seorang pria dengan reputasi kosong, sama sekali tidak sebanding dengan Anda. Kata-kata Luo Yu sangat arogan, meremehkan Lin Bai. Nona Bailu ketakutan, matanya yang seperti Phoenix menyipit, sepertinya Sekte Iblis Pedang Terbang memiliki dendam terhadap Tuan Serigala. Ada sesuatu yang tidak beres. Tuan Serigala juga menguasai pengendalian pedang, dan banyak orang di kerajaan Chu yang bergosip bahwa dia memiliki hubungan dengan Sekte Iblis Pedang Terbang. Bagaimana mungkin hubungan mereka begitu buruk? Mungkinkah Tuan Serigala seorang pengkhianat Sekte Iblis Pedang Terbang? Nona Bailu merenungkan hubungan antara Lin Bai dan Sekte Iblis Pedang Terbang. Para tamu di dalam istana rusa terdiam, tidak berani menyela. Bagaimanapun, ini menyangkut seorang murid Sekte Iblis Pedang Terbang dan Tuan Serigala, berbicara sembarangan dapat membawa masalah tanpa akhir bagi Sekte dan keluarga mereka. Terutama sekarang, dengan ibu kota yang menjadi tempat berkumpulnya berbagai macam orang, para tetua dari berbagai sekte dan keluarga telah berulang kali memperingatkan murid-murid mereka untuk berhati-hati dalam ucapan dan tindakan mereka. Sialan, gagak bertengger di bahu Lin Bai, tampak gelisah. Lin Bai, kau bisa menoleransi ini. Lin Bai mengangkat bahu acuh tak acuh. Apakah kau pikir aku tipe orang yang mendambakan ketenaran kosong? Hah, Lin Bai menghela napas. Aku telah menyebabkan terlalu banyak masalah di ibu kota akhir-akhir ini, dan aku telah menarik terlalu banyak perhatian. Ini sebenarnya tidak baik. Petik 2. Jika itu bisa mengalihkan sebagian perhatian, itu juga bagus. Namun, nada suara Lin Bai tiba-tiba berubah, tatapannya menajam saat dia menatap Luo Yu. Orang ini memang sudah keterlaluan. Tes tes tes. Gagak mendecakkan lidahnya berulang kali, menatap Lin Bai dengan aneh. Lin Bai, kau telah berubah. Lin Bai menghela napas. Orang berubah. Dengan lebih banyak pengalaman dan lebih banyak orang yang kau temui, kau secara alami berubah. Gadis rusa putih tidak terburu-buru menjawab pertanyaan Luo Yu, tetapi tetap diam sejenak, menunggu tanggapan Lin Bai. Lagi pula, pelayan itu sudah melaporkan, bahwa Lin Bai juga berada di istana teras rusa. Tetapi setelah menunggu beberapa saat, Bai Lu masih tidak mendengar Lin Bai berbicara. Lin Bai pasti telah mendengar kata-kata Luo Yu, tetapi dia tampak tidak mau menanggapi. Setelah menunggu sebentar tanpa jawaban, Bai Lu tersenyum dan berkata, "Sekarang setelah aku beristirahat, aku akan menampilkan tarian pedang lagi untuk semua orang." Bai Lu jelas-jelas mengubah topik pembicaraan, dia tidak menjawab pertanyaan Luo Yu atau mencoba mengarahkan percakapan lebih lanjut, tetapi malah mengubah topik dan memulai tarian pedangnya lagi. Luo Yu juga tahu bahwa Lin Bai berada di dalam istana teras rusa. Setelah menunggu beberapa saat tanpa jawaban, senyum meremehkan muncul di bibirnya. Bai Lu, Markis Serigala saat ini berada di dalam istana teras rusa. Jika dia benar-benar mampu, setelah mendengar kata-kataku, dia pasti sudah bergerak. Fakta bahwa dia belum melakukan apapun membuktikan bahwa dia hanyalah penipu yang haus popularitas, seorang dukun. Hahaha. Gambar. Luo Yu berdiri di beranda, tertawa terbahak-bahak, rasa jijiknya pada Lin Bai sama sekali tidak disembunyikan. Semua orang terkejut mendengar ini, dilihat dari tingkah laku Luo Yu, mengetahui Lin Bai berada di dalam istana rusa, dia masih berani memprovokasinya seperti ini. Bai Lu, yang sedang memerintahkan para pelayannya untuk memindahkan meja kecil dan bantal sebagai persiapan untuk tarian pedangnya, terkejut dengan pengungkapan ini. Limo dan Zhao Xiantu, yang duduk di ruang pribadi mereka, menyaksikan Luo Yu terus-menerus mengejek dan memprovokasi Lin Bai, sementara Lin Bai diam-diam menanggungnya seperti seorang pengecut, yang membuat mereka sangat puas, dan mereka saling bertukar senyum penuh arti. Lin Bai, kau bisa menoleransi ini. Seru Crow, matanya terbelalak. Ini sudah keterlaluan. Lin Bai, yang duduk di ruang pribadinya, sedikit mengerutkan kening, secercah niat membunuh terpancar di matanya. Memang, ini agak keterlaluan. Mari kita beri dia pelajaran. Saat ia berbicara, niat pedang yang kuat dan menekan tiba-tiba memenuhi istana Dir Terrace, meresap ke setiap sudut istana. Saat semua orang merasakan niat pedang itu, bulu kuduk mereka berdiri, dan pikiran mereka gemetar. Seolah-olah jiwa mereka hampir hancur oleh niat pedang ini. Luo Yu, yang berdiri di koridor, merasakan niat pedang mendekat dan menyeringai, akhirnya akan bergerak, ya. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Provokasi Luo Yu terhadap Lin Bai dimaksudkan untuk memaksanya menyerang. Sekarang niat pedang Lin Bai datang, itulah yang diinginkan Luo Yu. Segera, Luo Yu mengalirkan kekuatan kultivasinya, dan niat pedangnya menyebar, menyebabkan pedang terbang muncul di sampingnya, bilahnya mengarah ke kamar pribadi Lin Bai. Swiss.
Cahaya perak terbang keluar dari kamar pribadi Lin Bai, menembus udara dan menebas ke arah Luo Yu. Itu adalah pedang terbang secepat kilat, mencapai Luo Yu dalam sekejap. Luo Yu mendengus dingin, dan pedang terbang yang melayang di sampingnya melesat keluar, menyerang pedang terbang Lin Bai. Dua pedang terbang, yang membawa niat pedang yang luar biasa, berbenturan di dalam istana teras rusa. Perhatian semua orang tanpa sadar tertuju padanya. Detik berikutnya, pedang terbang Lin Bai menangkis pedang Luo Yu, bilah peraknya berkilauan saat melesat ke arah Luo Yu. Tidak bagus, seru Luo Yu panik, segera mundur sambil menepuk kantung penyimpanannya di pinggang. Beberapa pedang terbang muncul, menghadapi serangan Lin Bai secara langsung. Pedang terbang Lin Bai menebas udara, menghancurkan semua pedang terbang yang telah diambil Luo Yu dari kantungnya. Pedang-pedang itu terus maju tanpa henti ke arah Luo Yu. Lin Bai, apa yang ingin kau lakukan? Aku adalah murid Sekte Iblis Pedang Terbang. Luo Yu merasakan niat membunuh yang terpancar dari pedang terbang Lin Bai dan segera berteriak panik. Tetapi pedang terbang Lin Bai tidak berhenti di situ, sebaliknya, mereka menusuk langsung ke dada Luo Yu. Dengan suara percikan lembut, darah berceceran di mana-mana. Pedang terbang itu menusuk dada Luo Yu, mengangkatnya, menerobos dinding istana teras rusa, dan mendarat di dasar kolam terdekat. Ah! Luo Yu terhimpit di dasar kolam oleh pedang terbang itu. Sebuah kekuatan terpancar dari pedang itu, menghancurkan 8 meridian luar biasa Luo Yu dan menyegel buah daunnya. Seberapapun Luo Yu berjuang dan melawan, dia tidak bisa mencabut pedang terbang itu dari hatinya. Peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua orang di istana teras rusa merinding. Tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran antara Luo Yu, seorang murid Sekte Iblis Pedang Terbang, dan Lin Bai akan ditentukan dalam sekejap. Luo Yu yang sombong itu benar-benar terhimpit di dasar kolam di istana teras rusa oleh pedang terbang Lin Bai, tidak mampu membebaskan diri. Keheningan singkat menyelimuti istana teras rusa. Kemudian, sebuah suara datang dari kamar pribadi Lin Bai, lanjutkan musiknya, lanjutkan tariannya.